Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Rahman. Saya di sini akan menjelaskan materi manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Konsep pemasaran. Agar perusahaan dapat mempertahankan pelanggannya, maka perusahaan harus dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan para pelanggan secara terus-menerus. Perkembangan konsep pemasaran. Konsep produksi. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini memiliki keyakinan bahwa perusahaan akan menyukai produk yang murah dan tersedia secara luas. Konsep produk. Bila perusahaan yang menganut konsep produk memiliki keyakinan bahwa konsumen akan membeli produk yang lebih murah dan tersedia secara luas, maka perusahaan yang menganut konsep produk berasumsi bahwa konsumen akan tertarik untuk membeli produk perusahaan bila mana produk tersebut memiliki kualitas yang lebih bagus dibanding produk pesaing, memiliki fitur produk yang lebih menarik dibanding pesaing, atau memiliki kinerja yang lebih baik dibanding produk pesaing. Konsep penjualan. Perusahaan yang mengadopsi konsep penjualan memiliki pandangan bahwa konsumen perorangan maupun konsumen bisnis tidak akan melakukan pembelian produk perusahaan, hingga perusahaan maupun konsumen bisnis tidak akan melakukan pembelian produk perusahaan, hingga perusahaan melakukan aktivitas penjualan dan promosi yang agresif. Konsep pemasaran. Perusahaan yang mengadopsi konsep pemasaran berpendapat bahwa agar produk, baik barang maupun jasa, dapat diterima oleh konsumen, maka perusahaan pertama-tama harus mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Strategi pemasaran. Pemilihan pasar. Perusahaan melakukan pemilihan pasar melalui serangkaian aktivitas yang dikenal dengan nama segmenting, targeting, dan positioning atau disingkat dengan STP. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar dibagi menjadi 4, menggunakan segmentasi berdasarkan jenis status atau perusahaan pelanggan yang disebut sebagai segmentasi demografis, yakni segmen retail atau residensial, bisnis korporat, outer license operator atau OLO, dan komunitas. Segmen retail atau residensial. Segmen ini meliputi pelanggan perorangan. Segmen bisnis korporat. Segmen ini selanjutnya masih dibagi lagi ke dalam beberapa klaster, dilihat dari anggaran belanja telekomunikasi pelanggan. Segmen outer license operator atau OLO. Segmen ini terdiri dari perusahaan yang di satu sisi merupakan pesaing Telkom, karena perusahaan OLO ini pun menawarkan produk telekomunikasi, tetapi pada saat yang sama mereka juga merupakan pelanggan Telkom karena mempergunakan fasilitas Telkom, sehingga harus dilayani seperti halnya pelanggan lain. Segmen komunitas. Segmen ini adalah pelanggan yang terkumpul dan berkelompok, tetapi sifat hubungan kelompoknya tidak seformal segmen bisnis. Penetapan target pasar. Perusahaan juga harus menetapkan target pasar yang sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang mereka miliki. Keunggulan bersaing atau kompetitif yang dimiliki beberapa produk Unilever saat ini dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk meraih keunggulan bersaing, baik melalui modernisasi ini produk secara berkelanjutan maupun penciptaan item produk atau ini produk baru yang unggul. Pengembangan bauran pemasaran. Unsur kedua dari strategi pemasaran adalah pengembangan bauran pemasaran atau marketing mix. McCarthy dan Perrault 2002 menyebutkan adanya 4 variabel dalam suatu aktivitas pemasaran yang dapat mempengaruhi pasar untuk membeli produk perusahaan. Keempat variabel tersebut
dinyatakan oleh McCarthy sebagai 4P yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi. Produk terdiri atas barang dan jasa. Barang merupakan produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen, sedangkan jasa merupakan produk yang tidak bisa dilihat keberadaannya secara fisik, tetapi dirasakan manfaatnya setelah konsumen mengkonsumsi jasa tersebut. Bauran produk. Unsur bauran produk perusahaan mencakup di dalamnya varietas produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Barang konsumsi dan barang industri. Berdasarkan siapa yang menjadi pengguna barang yang dihasilkan perusahaan, produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni barang konsumsi dan barang industri. Sebagaimana tersirat dari namanya, barang konsumsi adalah barang yang dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi, sedangkan barang industri adalah barang-barang yang dibeli oleh industri untuk dipergunakan dalam proses produksi. Merek atau brand. Merek adalah nama, simbol, bentuk, huruf, atau gabungan dari berbagai unsur tersebut yang digunakan perusahaan untuk membedakan produknya dari produk pesaing. Pemetaan produk. Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk melakukan penetrasi di pasar baru adalah dengan melakukan pemetaan produk. Harga memiliki berbagai bentuk dan fungsi. Biaya, sewa, uang, kuliah, karcis, upah, bunga, bank, dan tarif tol merupakan harga yang harus dibayar untuk barang atau jasa yang dibeli. Penetapan harga. Aktivitas pemasaran merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang harus menwujudkan pencapaian tujuan perusahaan, antara lain memperoleh profit yang layak. Promosi. Perusahaan melakukan komunikasi pemasaran dengan tujuan memperkenalkan produk perusahaan kepada konsumen, menjaga nama baik produk dan perusahaan, serta membujuk konsumen melakukan pembelian produk perusahaan. Distribusi. Isu lain dihadapi perusahaan sebagai pemasaran barang dan jasa adalah mengatur sedemikian rupa hingga barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dapat tersedia di pasar. Fungsi saluran distribusi. Menurut Kotler dan Keller 2009, saluran distribusi dapat menjalankan fungsi-fungsi berikut. Mengumpulkan informasi mengenai para pelanggan saat ini maupun pelanggan potensial, para pesaing, dan berbagai kekuatan lain yang mempengaruhi lingkungan pemasaran. Mengembangkan atau melakukan penyebarluasan berbagai bentuk komunikasi persuasif atau seperti iklan atau promosi dari produsen penghasil produk yang dapat merangsang timbulnya pembelian. Terjadinya kesepakatan harga dengan pembeli sehingga menghasilkan pemindahan hak kepemilikan produk dari saluran pemasaran kepada pembeli. Menghasilkan pesanan produk bagi perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa. Saluran pemasaran melakukan pembiayaan atas persediaan barang yang mereka jual. PT Panjuna sebagai distributor produk Unilever maupun PT Putri Daya Usaha sebagai distributor produk PT Indofood sukses makmur melakukan pembiaya atas persediaan barang yang mereka beli dari perusahaan penghasil produk. Menanggung resiko yang berkaitan dengan pelaksanaan. Fungsi sebagai anggota saluran pemasaran. Menyediakan sarana penyimpanan barang untuk disalurkan ke saluran pemasaran tingkat berikutnya serta melakukan pemindahan fisik produk. Menyediakan jasa penerimaan pembayaran dari para pembeli melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Menguasai terjadinya perpindahan kepemilikan aktual dari suatu organisasi ke organisasi lainnya. Tingkatan distribusi. Tingkatan distribusi menunjukkan berapa banyak saluran pemasaran yang digunakan oleh
perusahaan sebelum produk sampai ke konsumen akhir. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan kebijakan pemasaran secara langsung. Fenomena selling in, selling out. Aktivitas selling in merupakan aktivitas penjualan produk ke berbagai outlet, baik pada tingkatan grosir maupun eceran. Manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan peranakan kebutuhan serta perkiraan mengenai pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang berada di pasar tenaga kerja. Proses manajemen sumber daya manusia. Untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia potensial, perusahaan harus melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia yang dimulai dari tahap perekrutan tenaga kerja, pemilihan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemutus hubungan kerja. Perekrutan tenaga kerja. Setelah perusahaan memperkirakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, memperkirakan pasokan atau penawaran tenaga kerja, dan melakukan analisis jabatan, maka proses manajemen sumber daya manusia selanjutnya adalah perekrutan tenaga kerja, yaitu suatu proses untuk menemukan dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki kualitas sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ada. Pemilihan tenaga kerja. Kriteria seleksi. Inti dari proses seleksi adalah sejauh mana pelaksanaan seleksi memenuhi karakteristik apa saja yang harus dipenuhi oleh calon pelamar agar memiliki kinerja yang baik pada saat mereka sudah menempati suatu jabatan. Rasio seleksi. Ketat tidaknya kadar dari suatu seleksi yang dilihat dari indikator rasio seleksi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pelamar yang diterima bekerja dibanding dengan jumlah pelamar yang mengajukan, perbandingan antara jumlah pelamar yang diterima bekerja dibandingkan dengan jumlah pelamar yang mengajukan lamaran. Proses seleksi. Proses seleksi yang dilakukan perusahaan dapat tercapai 5 tahap, yaitu seleksi lamaran, pengujian calon tenaga kerja, wawancara, pengecekan latar belakang dan referensi background, dan referensi cek. Pemeriksaan jaminan penempatan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, pemeliharaan tenaga kerja, kompensasi finansial langsung. Ini mencakup gaji, upah, bonus, dan komisi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Brown dan Armstrong 2000 menunjukkan hubungan yang kuat antara kompensasi finansial dan kerja karyawan. Apabila kompensasi finansial tersebut dikaitkan secara langsung dengan kinerja. Kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial jenis ini sering disebut juga dengan tunjangan atau benefit, yang terdiri dari berbagai imbalan finansial yang tidak termasuk ke dalam kategori imbalan finansial langsung. Kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial. Selain kompensasi finansial, perusahaan juga dapat memberikan kompensasi non-finansial seperti pujian, penghargaan, dan pengakuan terhadap karyawan. Penilaian kinerja karyawan. Sumber daya manusia suatu perusahaan direkrut dan ditempatkan di posisi jabatan tertentu, diberikan pelatihan dan pengembangan, serta diberikan kompensasi yang memadai dengan tujuan agar sumber daya manusia perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan perusahaan yang ditunjukkan dengan kinerja. Pemutus hubungan kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Karyawan berhenti dari perusahaan karena dia memperoleh pekerjaan di tempat lain. Dalam menghadapi kasus pemutusan hubungan kerja seperti ini, maka perusahaan harus melaksanakan exit interview atau wawancara yang dilakukan kepada karyawan yang pindah bekerja ke perusahaan lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai penyebab kepindahan karyawan tersebut ke perusahaan lain.
Karyawan diberhentikan karena tidak dapat mencapai kinerja yang dipersyaratkan. Ketentuan ini berlaku bagi karyawan yang sedang dalam masa percobaan, di mana selama masa percobaan tersebut karyawan tidak dapat mencapai standar kinerja yang telah ditentukan perusahaan. Karyawan diberhentikan karena perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perusahaan kepemilikan perusahaan. Nomor 13 tentang ketenagakerjaan pasal 163. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Karyawan diberhentikan karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau akibat keadaan yang memaksa. Misalnya fasilitas pabrik mengalami kehancuran yang fatal akibat gempa, banjir, kebakaran, atau sebab lainnya yang dapat dikategorikan force majeure. Karyawan melakukan kesalahan berat. Menurut pasal 158, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan pekerja atau buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau uang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan atau memakai dan mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Karyawan berhenti dari perusahaan karena memasuki masa pensiun. Menurut pasal 167 UU nomor 13 tentang ketenagakerjaan, pengusaha dapat melakukan pemutusan kerja terhadap pekerja atau buruh karena memasuki usia pensiun. Karyawan meninggal dunia. Pada saat karyawan meninggal dunia, maka berakhirlah hubungan perikatan antara perusahaan dengan pekerja tersebut, dan kepada pekerja yang meninggal harus diberikan hak-hak mereka sesuai dengan status kepegawaian dan masa kerja karyawan yang bersangkutan. Karyawan mengundurkan diri dari perusahaan. Selain karyawan mengundurkan diri dari perusahaan karena pindah ke perusahaan lain, menurut UU nomor 13, seorang karyawan dianggap mengundurkan diri dari perusahaan apabila yang bersangkutan tidak masuk selama 5 hari berturut-turut tanpa ada pemberitahuan kepada pihak perusahaan. Karyawan dapat diberhentikan dari perusahaan apabila karyawan tersebut memiliki cacat permanen yang menghalangi dia melaksanakan pekerjaan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.